Di Indonesia, pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang lumrah ditemukan, terutama bagi anak perempuan. Hal ini didasari oleh pandangan tradisional yang masih berkembang di masyarakat Indonesia bahwa anak perempuan harus cepat dinikahkan, perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, dan seterusnya. Berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Yang lebih parah lagi, selama pandemi COVID-19, kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat. Hal ini disayangkan, padahal selama periode tahun 2008 hingga 2018, angka prevalensi pernikahan dini sempat menurun sebesar 3,5%. Oleh karena ini, Indonesia menduduki 10 besar negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi. Kebanyakan dari kasus pernikahan dini di Indonesia didasari oleh alasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, bosan belajar dari rumah, dan menghindari perzinahan. Sebetulnya, permasalahan pernikahan dini di Indonesia sudah diatur dalam hukum Indonesia, yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimana peraturan ini menyatakan bahwa batas minimal umur kedua mempelai adalah 19 tahun. Namun, meskipun sudah ada peraturan ini, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya dilihat dari tingginya pengajuan dispensasi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dispensasi mengacu kepada kondisi pernikahan di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu adalah 19 tahun. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang bulan Januari hingga Juni 2020. 60% yang mengajukan dispensasi ini adalah anak di bawah 18 tahun dan sayangnya 97% dari dispensasi ini dikabulkan. Angka 34.000 ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat tinggi karena pada tahun sebelumnya, menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, permohonan dispensasi yang diajukan hanya sebesar 23.700. Sebagaimana yang dibilang tadi, meskipun kasus pernikahan dini melibatkan anak laki-laki dan perempuan, pernikahan dini lebih lumrah ditemukan kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Kenyataan ini didukung oleh data yang dicatat oleh BPS. Menurut BPS, perempuan memang lebih cenderung menikah dini dibandingkan laki-laki di Indonesia.
Pada tahun 2020, BPS mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, sedangkan hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu 27,35% perempuan di Indonesia menikah di rentan usia 16-18 tahun, sedangkan hanya 6,40% laki-laki di Indonesia yang menikah di kategori usia tersebut. Pernikahan dini lebih banyak menghasilkan efek negatif daripada positif bagi mempelai wanita. Menurut kata data, pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, status pendidikan, sampai ekonomi perempuan yang melakukan pernikahan dini. Menurut data yang dihimpun oleh BPS yang dikutip dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklamsia, puerperal endometris, dan systemic infection daripada kehamilan yang dilaksanakan di usia 20-24 tahun. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM juga menyatakan bahwa bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, bisa lahir prematur, dan berat badan lahir rendah atau BBLR, dan juga pendarahan saat persalinan. Di luar bidang kesehatan, menurut BPS, perempuan yang melakukan pernikahan dini juga dapat memiliki kesempatan yang tinggi untuk menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Dan yang lebih penting dari itu adalah pernikahan dini dapat menyebabkan stunting. Nah, tadi kan aku menyebutkan nih kalau misalnya pernikahan dini memiliki dampak untuk menimbulkan stunting. Sebelum aku menjelaskan korelasinya lebih lanjut antara pernikahan dini dan proses terjadinya stunting, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu stunting. Menurut pengertian yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting mengacu kepada kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Untuk lebih mudahnya, dapat dikatakan bahwa stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak jika dibandingkan dengan anak seumurannya lebih rendah. Dan hal ini ditimbulkan oleh gizi yang kurang baik atau pemberian nutrisi yang kurang selama 1000 hari pertama kehamilan.
Angka stunting di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2019, jumlah angka stunting di Indonesia mencapai 27,67%. Meskipun angka ini berhasil dikurangi dari tahun sebelumnya, hal ini masih jauh dari standar minimum yang ditentukan oleh WHO, yaitu adalah 20%. Bahkan di Magelang sendiri, pada survei yang dilakukan pada tahun 2018, terdapat 300 anak di satu kecamatan dan 105 anak diantaranya positif stunting. Lalu korelasinya apa sih antara pernikahan dini dan stunting? Menurut Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia, Hartono Gunardi, beliau mengatakan bahwa persiapan pranikah terhadap orang tua sangat penting dan bisa mencegah stunting pada anak. Pada dasarnya, ketika seseorang melakukan pernikahan dini, mereka biasanya tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang cara mengurus anak. Hal ini termasuk bagaimana cara memberikan gizi yang baik dan lain-lain, sehingga saat mereka dihadapi dengan mengurus anak hasil dari pernikahan dini mereka, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dengan pengetahuan yang minim ini, mereka rentan untuk terjerat dengan kondisi stunting yang dapat menimpa kepada anak mereka. Meskipun persiapan pranikah sangat penting dalam proses pencegahan stunting, sayangnya pendidikan seks dan edukasi mengenai pernikahan dini di Indonesia masih sangat tabu dan sangat minim. Hal ini berdampak kepada pemberian nutrisi dan gizi pada anak selama periode emas anak menjadi tidak sesuai aturan. Hal ini sangatlah berbahaya karena jika dalam periode 1000 hari pertama atau masa percepatan tumbuh kembang anak atau yang biasa disebut juga dengan masa periode emas anak, seorang anak mengalami kekurangan gizi atau terkena penyakit tertentu, maka jangka pendeknya adalah perkembangan otak anak tidak optimal, pertumbuhan fisik tidak optimal, dan juga perkembangan organ metabolik tidak akan optimal. Ini adalah yang berdampak kepada terjadinya stunting. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Pencegahan pertama stunting bisa dilakukan dengan memberikan nutrisi ASI eksklusif selama 6 bulan dengan kualitas ASI yang bagus. Kedua, dengan memberikan makanan bergizi pada usia 6-23 bulan. Yang ketiga, untuk menimbang anak setiap bulannya, yang dimana hal ini dilakukan sehingga jika berat badan anak tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut, maka orang tua harus mengintervensi sedini mungkin sehingga sang anak tidak mengidap stunting.
Yang terakhir adalah dengan memberikan edukasi terkait pernikahan dini dan perencanaan keluarga sesuai dengan saran yang diberikan oleh Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena jika kita memberikan edukasi yang baik mengenai pernikahan dini, perencanaan keluarga, dan nutrisi anak, maka para calon orang tua akan memiliki pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara mengasuh anak sehingga ke depannya mereka dapat terhindar dari penyakit stunting. Hal ini juga dikuatkan oleh Dr. Sri Sumarmi, yaitu salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, di mana beliau mengatakan pentingnya tahap awal kehamilan dalam menentukan pertumbuhan janin dalam kandungan. Hal ini dikarenakan banyak terjadi kegagalan saat proses implantasi atau proses di mana menempelnya calon janin ke rahim yang dapat menimbulkan stunting kelak. Ini dikarenakan dari implantasi kemudian akan terbentuk plasenta, di mana plasenta ini berperan dalam menyalurkan makanan ke dalam janin yang akan dicerna oleh anak. Jikalau plasenta tidak berkembang dengan baik, maka makanan atau minuman bergizi yang dikonsumsi oleh sang ibu hamil hanya akan menumpuk menjadi lemak dan tidak tersalurkan kepada anak, di mana ini mengakibatkan tidak terpenuhinya mikronutrien yang dibutuhkan oleh anak. Dan juga disarankan untuk ibu hamil, mikronutrien dapat didapatkan dari makanan dengan vitamin dan mineral. Yang penting dari rangkaian makanan ini adalah memiliki kandungan zinc yang tinggi, di mana makanan ini dapat didapatkan dari mengkonsumsi kerang dan juga daging segar. Sekian presentasi yang bisa saya berikan tentang korelasi antara pernikahan dini dan stunting dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting pranikah. Mari bersama kita cegah praktik pernikahan dini untuk mencegah penyakit stunting sejak pranikah. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih.